Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Faris Arif Radino dari kelas 10 PPLG 1. Apakah kalian tahu di manakah letak kota Pontianak? Ya, kota Pontianak terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas seputar kebudayaan yang ada di daerah Kalimantan Barat. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada rumah adat. Kalimantan Barat memiliki banyak sekali rumah adat. Salah satunya rumah betang. Rumah betang merupakan salah satu rumah adat suku Dayak yang menjadi ciri khas Provinsi Kalimantan Barat. Rumah betang disebut sebagai rumah adat suku Dayak Kayanat terbesar yang ada di Indonesia. Disebut rumah adat terbesar karena bangunannya memiliki panjang 138 meter dengan lebar 30 meter dan tinggi 7 meter. Yang kedua, bahasa dan suku daerah. Kalimantan Barat memiliki banyak sekali bahasa daerah dan berbagai macam suku. Berikut adalah bahasa dan suku yang ada di Kalimantan Barat. Yang pertama, bahasa. Bahasa Kalimantan Barat terdiri dari 9 bahasa, yaitu Bukatik, Bukat, Kayaan, Balik, Melayu, Punan, Ribun, Taman, dan Uut Danum. Dari banyaknya bahasa daerah tersebut, yang sering digunakan masyarakat Kalimantan Barat adalah bahasa Melayu Sambas. Yang kedua, suku. Suku di Kalimantan Barat ada banyak juga, contohnya Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Selain itu, terdapat suku lain selain suku tersebut, yaitu suku Bugis, Jawa, Minangkabau, Sunda, Batak, dan lain-lain. Namun, jumlahnya tak sebanyak 3 suku sebelumnya. Tiga, baju adat. Selanjutnya ada baju adat khas Kalimantan Barat yaitu King Baba. King Baba adalah nama pakaian adat yang digunakan oleh laki-laki yang berasal dari suku Dayak. King Baba terbuat dari tanaman yang bernama ampuro atau kayu kapuo. Untuk nama King Baba sendiri diambil dari bahasa Dayak, yang mana King berarti pakaian serta Baba yang berarti laki-laki. Untuk baju adat perempuan di Kalimantan Barat bernama King Bibinge. Keempat, makanan khas. Makanan khas Kalimantan Barat ada banyak dan tentunya lezat. Berikut 3 makanan khas Kalimantan Barat yang sering dijumpai. Pertama, bubur pedas atau bubur padas. Bubur ini berasal dari orang Melayu di Sambas, Kalimantan Barat, dan kemudian diadaptasi sebagai makanan untuk orang Melayu Sarawak. Bubur ini terbuat dari bubur nasi dicampur ikan teri sedikit, kacang, daun bawang, dan rempah-rempah. Juga tak lupa dengan saus dan kecap untuk menambah cita rasanya. Meski mengandung kata pedas, rasa bubur ini tidak terlalu pedas. Nama bubur pedas adalah ungkapan masyarakat Sambas karena bubur ini mengandung rempah-rempah. Kedua, pengkang. Pengkang adalah makanan sejenis lemper yang terbuat dari pulut atau ketan yang berisi udang ebi. Kemasannya unik, dibungkus dengan daun pisang berbentuk segitiga sama kaki yang dijepit dengan bambu. Makanan ini dapat ditemui di seluruh daerah di Kalimantan Barat. Pengkang sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lemper di daerah Jawa. Perbedaannya hanya isian yang digunakan. Bubur gunting.
Bubur gunting adalah bubur khas yang berasal dari kota Singkawang, Kalimantan Barat. Bubur gunting adalah cakwe atau roti goreng yang disajikan di dalam mangkuk kecil, lengkap dengan kuah kental kacang hijau. Bubur gunting berasal dari resep turun-temurun warga keturunan Tionghoa yang bermukim di Singkawang. Mereka menamakannya dengan liuk teusan yang berarti bubur kacang hijau serasa instan. Bubur gunting bukannya berisi gunting, melainkan biji keledai atau kacang hijau yang dikupas dan direndam dalam kuah kental manis bersama potongan cakwe. Karena cakwe berukuran panjang, pemilik kedai biasanya memotongnya dengan gunting, jadilah dinamakan dengan bubur gunting. Kelima, ada alat musik. Alat musik yang sering digunakan masyarakat Kalimantan Barat adalah sape. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak Kayan. Sape biasa dimainkan untuk menggiring berbagai tari khas Dayak pada perayaan-perayaan kesenian yang penuh dengan kegembiraan. Cara memainkannya sama seperti memainkan gitar, yaitu dipetik. Keenam, lagu daerah. Ada banyak sekali lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Barat. Salah satunya yaitu Cik Cik Periok. Cik Cik Periok dinyanyikan dalam bahasa Melayu Sambas. Lagu ini memiliki makna yang dalam mengenai sindiran untuk lebih peduli dengan budaya asli setempat. Sebab semenjak banyak orang dari Jawa datang ke Sambas, terjadi proses pembauran budaya antara budaya asli dengan budaya baru. Akibatnya, budaya luar tersebut dianggap merusak budaya Sambas yang telah berkembang sebelumnya. Ketujuh, tarian daerah. Kalimantan Barat memiliki banyak sekali tarian daerah. Tarian ini masih dilestarikan kebudayaan hingga saat ini. Salah satunya adalah tari Ajat Temuai Datai. Mengapa tarian tersebut dinamakan Ajat Temuai Datai? Karena memiliki maksud proses pengucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kedatangan tamu atau temuai di tanah Kalimantan dengan tari penyambutan. Tarian Ajat Temuai Datai tak pernah lepas dari rangkaian upacara adat penyambutan tamu agung suku Dayak Mualang atau pendatang selain warga kampung Mualang. Sebelum mereka dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah panjang, tamu harus menjalani beberapa rangkaian ritual adat. Biasanya, tamu akan disambut oleh kepala suku Dayak Mualang di halaman depan rumah panjang. Kedelapan, senjata tradisional. Senjata tradisional adalah salah satu hasil budaya dari daerah Kalimantan Barat yang sudah ada sejak bertahun-tahun dahulu. Senjata tradisional yang masih dilestarikan dan digunakan dalam upacara adat di Kalimantan ada banyak. Contohnya mandau, talawang, dohong, dan sumpit. Kesembilan, upacara adat. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali contoh upacara adat. Upacara adat adalah serangkaian tindakan atau ritual yang dijalankan oleh suatu komunitas atau masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan warisan budaya mereka. Di Kalimantan Barat sendiri, banyak sekali ritual atau upacara adat yang memiliki beragam makna.
Salah satunya upacara Gawai Dayak. Upacara ini adalah tradisi upacara tahun baru sebagai ucapan syukur kepada Petara atau Tuhan sebagai segala rezeki yang telah diberikan. Gawai Dayak bukan sekedar perayaan festival pasca panen. Ini adalah festival yang bertujuan merayakan keringat, waktu, dan usaha para petani yang bekerja keras untuk menyediakan makanan bagi seluruh bangsa. Selain itu, masyarakat juga memohon berkahnya untuk tahun yang akan datang. Gawai Dayak biasanya dirayakan pada tanggal 1 hingga 2 Juni. Dalam perayaan ini, pria dan wanita boleh menggunakan ingepan, yaitu pakaian tradisional khas suku Dayak. Pesta budaya ini tidak akan dimulai sampai seseorang memukul gong, tepat tengah malam pada tanggal 1 Juni. Untuk menarik perhatian para peraya, pemimpin festival akan memimpin semua orang untuk minum tua, anggur beras buatan lokal yang dipercaya dapat memberikan umur panjang. Ke-10, wisata daerah. Kalimantan Barat memiliki banyak sekali wisata daerah yang sangat terkenal. Contohnya, Taman Alun Kapuas. Taman ini terletak di pusat kota Pontianak, Kalimantan Barat. Taman ini menjadi salah satu tempat berkumpulnya warga Pontianak. Di sini, para wisatawan bisa menikmati pemandangan sungai yang membelah kota Pontianak sambil duduk santai dan menikmati sajian kuliner khas Pontianak. Taman Alun-Alun Kapuas menjadi lebih indah saat malam telah menyapa. Cahaya-cahaya lampu yang menerangi area sekitar taman mempercantik nuansa taman ini di saat hari mulai gelap. Lampu-lampu yang berasal dari kapal-kapal nelayan menjadi dekorasi cantik dari arah sungai.